Kalau di aku, Yesus bilang di Kisah Rasul berapa ya? 4:12 itu ya. Di bawah kolong langit Kisah ini. Rasul berapa? 4. Kisah Rasul berapa? 4:12. Nanti kau Saya suka ngobrol jabarkan santai itu begini loh. tempatmu ya. Udah. Coba, dan Iya keselamatan beginilah. Kau nanya keselamatan kan, tunggu dulu. Iya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamatkan. Kemudian dalam 1 Timotius 2 ya ayat 5 ya dikatakan apa? Mana ini ya? 1 Timotius 2 ayat, aduh ini mana lagi? Nih, salah pencet gue. Nanti kau jabarkan kau punya ya. Karena Siap, Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantar antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi keselamatan itu tidak ada ya di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus ya. Karena segala kuasa telah diberikan kepada Dia, baik di surga maupun di bumi dan di bawah bumi. Makanya Dia akan datang kedua kali menghakimi. Ya, dan juga dikatakan dalam Yohanes ya, banyak sekali ayatnya kalau mau dijabarin satu-satu, cukup beberapa aja lah. Tidak apa-apa, kita jabarin saja, nanti setelah itu kan kita tanya jawab. Akulah kan? kebangkitan dan hidup. Di tempatmu ada yang bangkit? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kemudian Yohanes 4 ayat 16, banyak sekali ya. Tadi udah aku kasih berapa itu, kau satu aja belum tentu ntar ya. 16 ya, dikatakan apa? Kok yang keluar beda? Dikatakan apa itu? Thank you Kasuki. Wah, dia ini udah banyak. Hore menang, menang jederkon, menang debat, menang PK. Nah itu siapa itu temenmu itu? Aduh, Yohanes berapa kok gue ngeblank ya? Begini pelan-pelan. Tadi kan kita panaskan. Kita apa? Kita PK sekalian, kamu jabarkan, saya siapkan saya punya data. Oke, silakan. Saya udah jabarkan keselamatan itu. Ya ulang pakai dalil biar enak. Saya masih sediakan dalil. Rasul 4 ayat 12. Tadi kau sudah baca ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dia bisa diselamatkan selain di dalam nama Yesus ya. Kemudian banyak tadi, akulah kebangkitan dan hidup, tidak seorang pun. Itu Yohanes berapa teman-teman? 4:16 ya. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Kok gue terbalik sih? Ini tiba-tiba masuk dia nih. Yohanes 4, aku baru mulai. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi 1 Timotius 2 ayat 5, 4. Udah banyak, gantian kau. Mana keselamatanmu? Oke, baik. Ya. Sudah giliran saya nih. Kan? Ya. Nah, oke. Ya, shalom kalau semua Islam, ya, shalom. Ya, kalau Islam keselamatan itu simple kok. Nah, yang pertama saya pakai data ya. Mute dulu. Mute ganti-ganti. Nah, ini di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya. Quran surah An-Nisa ayat 59 dikatakan seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ketika kita taat kepada Allah dan kepada Rasul, maka dijelaskan di sini. Dijelaskan di Ali Imran ayat 31, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jederkon. Nah, ya, jika orang dosanya sudah diampuni, tempatnya di mana? Yaitu di sorga. Sehingga baginda Rasulullah SAW katakan dalam hadis riwayat Bukhari, dikatakan seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak, 29 yang detik enggan. ini. Fokus di koin. Memang Oten begini, saya fokus di koin. Bukan maksudnya. Ya kau fokus saja, aku dengerin. Iya, sabar. Oke teman-teman, jangan lupa janda ujung jaga ujung. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nih, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku niscaya ia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia akan tidak masuk surga. Jedar. Begitu. Jadi keselamatan di dalam Islam itu, kalau menurut data itu sudah ada yang pasti. Cuman kita sebagai Allah berikan kita free will di dunia ini, kita tidak tahu. Jangan Nggak sampai ada kau ketika free kita will. Ini 5 sabar menit ya? dulu. Oh iya kau dulu. Bagaimana kau bilang tidak ada free will, sementara dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya kecuali hambanya mau merubah dirinya sendiri. Berarti itu free will duduk di Ini siapa? gini ya, Begitu. saya ini diskusi debat sabar ini dulu, belum waktu ada saya 1 menit Bentar, saya loh. kasih tahu. Oh iya. Ya, silakan. Nanti kau punya giliran. Nah, itu ya. Nanti kau bantah tadi yang saya kasih. Nah, sekarang tolong kamu jelaskan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal menurut Yesus itu, percaya dia sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Nah, karena ini kita mencari hidup yang kekal. Karena di dalam Yohanes 14 nomor 1, di itu perikopnya rumah Bapa, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu wahai sis Aurel, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, jadi untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam kekristenan ini, Yesus ini harus dipercaya sebagai apa? Kalau percaya sebagai utusan Tuhan, tidak akan sempurna iman loading sebagai Islam apabila tidak percaya Yesus sebagai utusan Tuhan pada Bani Israel, sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Maka seluruh orang Islam sepakat tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak mengakui, tidak percaya ada sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kalau hanya modal percaya, Islam pun percaya, Kristen pun percaya. Islam percaya sebagai utusan Tuhan, Kristen percaya sebagai borong, dua-dua. Mana yang betul nih? Udah nih, giliran aku habis ini ya. Iya, sekarang hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana? Silakan. Oke, sebelumnya teman-teman, ini giliran saya ya. Sebelumnya ini pengumuman, dia tiba-tiba masuk tanpa ini planning ya. Nah, kau tadi bilang aku bahas dulu yang tadi kau jabarkan ya. Kau bilang itu sudah ada free will. Ku kasih ayat takdir ya, QS 57 ayat 22 ya. Di situ dikatakan sudah ditakdirkan. Bukhari 4367 pun mengatakan Adam waktu sama dengan Musa itu mereka sudah kau kan yang sudah ini menuliskan bahwa aku sudah 40 tahun sebelumnya sudah ditakdirkan. Nah, kau buka ya. Kemudian Muslim 4793 Adam vs Musa takdir. Bukhari 6961 ini mutawatir. Ya dengerin. Nih aku buka ya, aku bahas dulu. Nanti kau catat itu yang sudah aku bilang ya. QS 57 ya di ayat 22. Kau bilang itu free will ya. Takdir ya. Nih 57. Ini tanpa persiapan teman-teman, tapi oke lah. Model gitulah. Nih ya, Al-Hadid ayat, aku ingat-ingat dulu ya. Soalnya itu bukumu tuh banyak banget, udah hadis kesana kesini. Tidak ada bencana yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab. Woi, jeder kon. Atau lauful mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Itu QS Quranmu ya, dicatat. Jangan nanya lagi. Kemudian dalam Bukhari, Soheh. Nih, ku kasih ya. Baru nanti ku jawab itu tadi nanyamu. Ya, Bukhari 4367 ya. Satu aja ku buka lah, kebanyakan.
Ada lagi Muslim, ya. Dikatakan apa ini? Adam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan Musa bertemu. Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, engkaulah orang yang telah mencelakakan manusia dan mengeluarkan mereka dari surga. Lalu Adam ganti berkata kepada Musa, wahai Musa, bukankah Allah telah memilihmu dengan risalah dan kalamnya, dan Allah juga telah menurunkan kepadamu Taurat? Ya, Adam berkata lagi, bukankah kamu mendapatkan di dalamnya bahwa hal itu telah ditetapkan kepadaku sebelum aku diciptakan? Jederkon. Ya, ya, kata Musa, beliau bersabda, maka Adam dapat mengalahkan Musa. Sekarang udah ya. Jadi kau bilang itu adalah free will, ketuprak. Nah, sekarang tadi pertanyaanmu gimana? Yesus itu jaminan bang, dia sendiri bangkit membuktikan ya, disaksikan pada zamannya ya. Murid-muridnya kau buka Matius 28 di situ ya. Jeder kon. Ya, ini masih ada waktu gue ya. Wah, hebat kali gue udah selesai semua. Bu Hori lagi kita buka sebagai perbandingan tadi Muslim kubukakan. Jadi jangan kau bilang itu adalah free will ikut-ikutan oten. Nih ku bukain ya satu lagi Muslim. Tadi Bu Hori ya. Ku inget-inget dulu ayatnya, ini kan mendadak. Tapi memang oten tuh jenius ya enggak sih? Muslim. Ini ya Rasul. Nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan Musa alaihi salam saling berdebat. Nah ini sama. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga karena dosamu. Adam menjawab, wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya. Nah ini sama. Dan menuliskan Taurat untukmu. Sohe nih ya. Apakah kamu mencelakakan tuh? Dikatakan lagi. Ya di sini langsung aja panjang kali. Nabi bersabda, ya, argumentasi Adam mengalahkan Musa. Dan di dalam hadis Ibnu Abu Umar dan Abda, salah seorang dari mereka berkata dengan lafaz kata mencatat. Sedangkan yang lainnya mengatakan dia telah menuliskan untukmu kitab Taurat dengan tangannya. Jadi Allah telah tentukan terhadapku 40 tahun sebelum dia menciptakan aku. Jederkon. Ya, Yesus bangkit dan tadi saya sudah katakan ya di dalam Yesus ada kepastian. Dia menunjukkan dia bangkit disaksikan. Bahkan setelah kebangkitannya itu 40 hari secara berulang-ulang dia menampakkan dirinya ya di depan ratusan orang ya. Mata jederkon. Pertanyaan saya, di mana ayat yang mengatakan itu adalah kau punya free will ya, betul-betul kehendak bebas ya. Kemudian di mana kalau di tempatmu ada ada kepastian akan nanti nih ada kehidupan setelah kematian. Siapa yang udah pernah bangkit? Wah, kita kalah guys. Jederkon. Sudah ya. Ya, di mute ya. Ya. Tunggu dulu. Oh ini macet nih tiba-tiba nih aku punya ini nih. Wah gawat nih. Gimana? Tiba-tiba macet. Iya kak macet. Bagaimana kok? Bagaimana kok macet? Enggak, datanya nggak bisa keluar. Tunggu aku matiin dulu HP-ku. Ngeheng. Tunggu. Iya lanjut. Oh data, iya. Oke, terima dulu. Enggak, bentar aku teman-teman digas tetep layar dulu ya. Bentar aku nyalain HP dibantu dulu. Tetep. Bentar. Ini kenapa ngeheng kau pakai jampi-jampi apa ini? Dalam nama Yesus. Sabar kau ini mendadak mestinya bilang Audrey besok kita bahas ini keselamatan ya. Tepat aja lu kalah. Boleh. Tunggu ya, aku lagi nyalain dulu.
Ya tunggu kamu apalah kamu itu apa? Terima PK lah biar saya menjelaskan kan. Aduh, Sambil kau saya buka kenapa data demen saya kali membaca PK-PK semuanya. kau? Aduh, bentar dulu dong. Aku nyala dulu HP-ku. Nanti aku Enggak, nggak fokus. saya itu memang spesialis janda-janda Kristus. Janda enak aja gue masih gadis. Iya, Enak aja lu. iya, Audrey. Kamu ini dibilang malah ngeyel. Pelan-pelan teman-temannya, Kalau dia janda perempuan. kayak Riva Kenapa? itu ya, VCS. Nah itu janda. Kalau gue nggak mungkin Emang kalian VCS, Kristen? gila. Emang aku tanya sama kamu, memang di Kristen tidak ada VCS begitu? Ayo, Oh, jujur kalau loh. saya tidak. Coba siapa? Ayo, Apologet siapa? Nggak ayo ada. jujur loh. Ayo. Apologet siapa? Kalau Kau kalau sebut nggak kalau saya ada. buka, sabar. Kalau saya buka di Kristen, Hmm? kalau saya buka di Kristen ada begitu? Ah, bagaimana? Ayo. Enggak kan ini Bahkan temanmu sampai sendiri sih, bahkan Pak. sampai sabar. Bahkan sampai apologet Kristen Agatal sama siapa? Joseph. Ayo, bagaimana? Ayo. Mau saya buka rekamannya? itu Jangan fitnah itu. makanya jangan bawa orang. Enggak Jangan kamu ada, bawa itu orang. Kita fitnah. berdua Bentar. diskusi. Jangan kamu bawa Weh, orang. kalau si Riva itu udah beredar VCS-nya. Kalau Yosef dengan Agatha itu bisa-bisanya lulu pade. Oke, baik ya. Saya Bisanya. tunjukkan ya. Saya tunjukkan ya. Mau enggak? Nggak usah. Mau. Dia udah ngajakin Oke. tanding ulang. Iya, mau tanding ulang apa? Kau jawab ya pertanyaanku ya. Mana takdir nggak ada? Nggak ada free Terima. will. Oke, di mute lah, di mute situ. Ya. Di mute. Oke, baik teman-teman ya. Memang kalau kita diskusi sama Kristen memang begitu. Karena Kristen ini sepenuhnya waras, sepenuhnya gila. Ditanya apa, jawabnya apa kan? Yang saya tanyakan, Tentang giliran dia yang ngomong saya enak aja, tanyakan weh. dalam sabar dulu, ini kan waktu saya. Nah, ini. Dari tadi dia ngomong saya diam, begitu saya ngomong dia mulai kerasukan ini. Ini yang saya. Nah, jadi begitu teman-teman. Kenapa? Karena mereka meyakini Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Berarti mereka ini sepenuhnya waras, sepenuhnya gila. Coba, saya tanya Yohanes 17:3. Saya tanya tadi di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal menurut Yesus ini bagaimana? Bukan menurut Keresteng. Bukan. Menurut Yesus bagaimana hidup yang kekal ini? Hal kan yang mudah. Apakah menurut Yesus hidup yang kekal ini menuhankan dirinya? Apa menuhankan kepada Bapa yang di sorga? Jangan kalian putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan. Akhirnya terputar-putar kau di situ menjelaskan. Simple. Sudah saya katakan tadi. Bahwa di Islam ini kutunjukkan. Kamu mengatakan free will ya. Akhirnya kamu buka takdir tadi. Nah, nih kutunjukkan nih. Di dalam Islam takdir ada dua. Takdir mualak sama ini. Nih kutunjukkan nih. Nih. Takdir mubaram. Ya, kutunjukkan ini. Kalau di takdir mualak, nih, bisa dianggap sebagai ketetapan atau tidak berubah, tetapi juga dapat berubah tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Nih, perhatikan oleh manusia sendiri. Ayatnya mana? Ayatnya di sini. Nih, kamu perhatikan nih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi pilihan, kalau saya mau rubah maka Allah rubah, kalau saya tidak rubah ya Allah tidak rubah. Berbeda dengan takdir yang menjadi ketetapan Allah sendiri, yaitu kematian. Itu tidak bisa, hari kiamat tidak bisa dirubah. Tetapi jadi baiknya buruk, mau masuk neraka atau surga, itu kita yang rubah tentang hidup kita. Nah, sekarang kamu fokuslah ke situ, ya. Kamu fokus baik-baik, ingat baik-baik ya. Kutanya sama kamu ya. Jangan kamu mutar-mutar di situ. Keselamatan menurut kekristenan itu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Yohanes 3:16. Ingat, saya baru satu ayat loh. Kamu sudah terputar-putar dari mai laki sampai orang pung laki. Saya baru satu ayat loh. Kamu sudah mulai terputar dari Bukhari, dari Al-Quran begini. Saya cuma satu ayat.
Yohanes 3:16. Ingat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal ini percaya kepada anaknya yang tunggal ini sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai hantu, atau sebagai utusan Tuhan? Paham kan? Ini saya ulangi sekali lagi. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan?